Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Gada Gedik. Balik lagi sama gua kali ini di konten review produk. Jadi kali ini gua mau nge-review sebuah alat pendakian di bagian sleeping system, dimana sleeping system itu salah satu poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam mendaki, karena itu suatu kegiatan untuk kita beristirahat ketika kita melakukan pendakian. Makanya istirahat itu harus kita maksimalin. Nah, ini gua ngerekomendasiin salah satu sleeping pad dari brand Nature Hack seri FC12. Nah, ini matras ini udah gua pakai 2 kali ya, kemarin ke Gunung Gede sama ke Gunung Salak. Dan itu gua mulai upgrade itu pas gua pakai Gunung Gede, dari matras yang tadinya gua pakai aluminium foil yang tipis-tipis gitu, gua upgrade ke matras angin atau matras tiup atau sleeping pad ini. Oke, langsung aja gue bahas dari mulai paket pembeliannya, terus spesifikasinya sama packagingnya itu ukurannya berapa, terus nanti di terakhir paling gue sebutin juga kelebihan dan kekurangan dari sleeping pad Nature Hack FC12 ini. Oke, gue mulai dari packagingnya ya. Jadi packaging sleeping pad Nature Hack ini panjangnya itu 30 cm, terus untuk dimensi lebarnya itu dia cuma 10 cm. Jadi ini termaksud ringkes dan ringan. Beratnya pun dia cuma di angka 510 gram, nggak nyampe sekilo, setengah kilo lah gitu. Menurut gue juga ngurangin space lu ketimbang lu bawa matras karet atau bawa matras aluminium foil gitu kan. Itu kan kalau dilipat atau di packing juga agak besar gitu. Walaupun untuk bobot beratnya itu mungkin hampir mirip kalau yang matras aluminium foil. Terus untuk paket pembeliannya, jadi di sini kita dapat 1 buah pouch, 1 buah matras atau sleeping padnya plus bantal. Jadi sleeping padnya itu udah plus bantal, sama 1 buah repair kit. Jadi dapat 3 itu aja sih. Nah, keuntungannya ya paling kita dapat repair kit ketika kita mengalami kebocoran di matras, kita ada bahan yang dapat include dari sini untuk nambel matras itu sendiri. Oke, langsung aja gua buka isinya. Jadi, nah ini matrasnya nih, Nature Hack. Terus ini pouchnya, sama ini repair kitnya. Repair kitnya kita dapat 2 lembar. Di sini ada tata caranya juga kalau kita mau menambal kebocoran di sleeping pad ini, ada tata caranya di sini. Jadi gampang. Tinggal lu ikutin aja sih. Di sini bahasa Inggris. Nah, jadi untuk bahan dari matras atau sleeping pad Nature Hack ini, dia bahannya menggunakan nylon ya. Jadi agak nyaman lah di kulit, untuk bersentuhan sama kulit kita itu nggak membuat kita risih gitu, nggak kasar, tapi dia lembut karena bahannya itu nylon. Terus untuk ketebalan bahannya itu di sini sih di spesifikasinya sih nggak ada ya, tapi mungkin sekitar 40 denier. Jadi nggak begitu tebal banget ya, karena biar packagingnya juga nggak terlalu besar gitu kan, dan nggak terlalu berat juga bobotnya. Terus ketika matras ini kita bentangkan, kita lebarin gitu, kita pakai, kita tiup. Nah, untuk panjangnya itu dia di angka 198 cm dan lebarnya itu 59 cm, dimana rata-rata tinggi orang-orang Indonesia itu kan paling 150 sampai 190. 190 juga jarang sih gitu. Ya, jadi ini udah cukup lah buat dari segi panjangnya itu, bahkan ada space lebih. Terus di bagian atasnya juga dia ada bantal gitu kan, ada input langsung bantal nyatu sama sleeping padnya. Terus untuk lebarnya juga 59 cm itu menurut gue juga ada space lebih juga, karena paling lingkar lebar badan kita paling 40 cm gitu kan. Mungkin kecuali yang atau lebar badannya overweight gitu, mungkin itu gue saranin buat beli matras yang double. Jadi matras yang buat 2 orang atau sleeping pad yang buat 2 orang. Terus ketika matras ini kita tiup, ketebalannya itu dia di angka 6,5 cm, yang dimana itu lumayan tebal, dan itu ada, jadi ada gap atau ada space antara tubuh kita sama floor atau lantai dari si tenda kita. Dimana kan kalau misalkan lantai tenda itu langsung bersentuhan sama tanah kan biasanya kan dingin tuh tanahnya. Jadi ketika lu pakai sleeping pad Nature Hack ini, karena ada space, jadi
dinginnya itu nggak sampai ke tubuh lu gitu ketika lu tidur. Nah, jadi di atas kepala atau di bantal sleeping pad ini, di sini ada lubang tiupnya. Di sini ada 2 katup pembukaan dalam satu lubang gitu. Jadi ketika kita buka lubang yang pertama itu buat niup. Jadi ketika kita niup, angin yang masuk ke dalam itu nggak bisa keluar lagi kalau cuman 1 katup yang kita buka. Tapi ketika kita buka 2 katup, itu buat ngempesin si matras ini kalau misalkan udah selesai kita pakai gitu kan. Ini gua coba tiup. Nah, ini teman-teman, jadi gua coba tiup. Ini cuman 15 kali tiupan kurang lebih tadi gue hitung. Atau enggak bisa kurang dari itu, tergantung kekuatan dari paru-paru kita ya. Mungkin sekecil-kecilnya kita masukin angin niup itu ya 15 sampai 20 kali tiupan lah. Jadi menurut gue sih nggak bikin ngos-ngosan juga niup sleeping pad Naturhack ini. Jadi ini aksennya atau modelnya itu kayak begini ya, kayak bantalan, ada sirkulasi udara juga di dalamnya. Jadi ketika kita tidur di matras ini atau di sleeping pad ini itu sirkulasi angin dari bawah itu lancar, jadi nggak bikin punggung kita atau badan bagian belakang kita itu gerah. Terus yang unik itu ya ini di bagian bantal, dimana kan ada matras Naturhack juga yang FC10 seri Naturhack juga, dia belum include bantal kayak begini. Jadi ketika kita pakai, kalau yang FC10 itu kita harus, kalau mau lebih enak lagi, kita harus punya bantal lagi tuh, bantal tiup lagi. Tapi kalau Naturhack FC12 ini dia udah include sama bantal kayak begini nih. Nah, untuk pilihan tekanan anginnya sih tergantung lu sih maunya seberapa. Tapi kalau gue sih nggak begitu suka yang terlalu kenceng, karena biar agak membal-membal gitu, jadi anginnya nggak gue terlalu fullin gitu. Terus kalau untuk di bantalnya itu, kalau yang untuk bagian tubuh kita kan tadi lebarnya itu, tebalnya itu ketika kita tiup dia di angka 6,5 cm itu kalau full udara. Tapi kalau untuk di bagian bantalnya itu dia 2 kali lipat ketebalannya, jadi sekitar 12 cm nih ketebalannya nih. Itu aja sih ya pembahasan mengenai matras ini. Jadi menurut gua, buat lo yang sekarang masih menggunakan matras karet atau matras aluminium foil, jadi bisa lah lu upgrade matras lu itu ke sleeping pad atau matras angin ini gitu. Karena yang gua rasain itu ketika gua pakai, awalnya sih gua agak risih gitu ya, karena kan biasanya gua timbang gelar langsung tidur gitu aja kan. Tapi ini mesti niup dulu. Ketika gue pakai juga awalnya tidur agak risih, karena menyesuaikan dari yang sebelumnya gue pakai matras biasa ke matras angin ini, menyesuaikan gitu. Tapi ketika gue tidur, pas gue bangun itu yang dirasa-rasa sama badan gue tuh enak gitu. Kualitas tidur gue tuh jadi bagus gitu di area camp atau di atas gunung. Dan itu kan buat menunjang energi kita atau stamina kita atau tenaga kita buat besoknya kita summit, biasanya kan begitu. Oke, mungkin itu aja yang gue bahas ya mengenai spesifikasi keseluruhan. Jadi di sini gue mau ngasih tahu kelebihan dan kekurangan sleeping pad atau matras angin dari Naturhack FC12 ini. Mungkin gue mulai dari kelebihannya ya. Pertama, kelebihannya itu dari segi harga ya. Harga itu matras ini tuh nggak terlalu mahal lah. Mungkin ada sih seri-seri yang mahalnya kayak Climate atau yang lain-lain gitu. Dan yang di bawah ini pun ada. Jadi matras Naturhack atau sleeping pad Naturhack FC12 ini menurut gue kelasnya di angka standar lah. Harganya pun cuman 380 ya, pokoknya 300 sampai 400 ribu lah, tergantung lo lagi dapat diskon atau enggak gitu kan. Terus untuk dari segi pemakaian, kelebihannya itu dari segi peniupannya dia nggak begitu banyak atau nggak begitu ngebikin kita tuh ngap niupnya gitu, atau paru-paru kita sesak niupnya, karena cuman butuh 15 sampai 20 kali tiupan aja dia udah mengembang sempurna, udah bisa siap kita pakai. Yang ketiga, ketika kita pakai matras angin atau sleeping pad ini, jadi ketika di gunung kan kita sering nemuin tuh area camp yang datar, tapi di situ ada akar-akar atau ada bebatuan yang emang nggak bisa kita singkirin, yang udah langsung menyatu dengan tanah gitu kan. Jadi ada area-area yang nggak rata. Kalau kita pakai matras aluminium atau matras karet yang biasa kita pakai itu yang gitu doang, selonjor gitu doang,
itu kan biasanya agak nggak nyaman tuh di punggung-punggung kita, kayak harus bengkok-bengkok lah atau gimana. Tapi ketika kita pakai matras angin ini atau sleeping pad ini, itu walaupun area bawahnya itu nggak terlalu rata, itu kita nggak berasa ya di punggung kita, karena si angin ini menyesuaikan permukaan bawahnya dan permukaan atasnya gitu. Jadi ya itu lebih nyaman sih jatuhnya ketimbang matras-matras yang aluminium atau matras yang karet gitu. Terus kelebihan yang keempat, di sini udah include bantal, yang dimana kita nggak repot-repot lagi bawa bantal atau beli bantal lagi, atau kita tidur pakai biasanya tuh pakai packingan baju-baju atau celana gitu kan, itu kan agak keras. Tapi di sini bantalnya itu udah include di dalam sleeping padnya, jadi udah di badan nyaman, di leher nyaman, kepala pun nyaman gitu. Terus kelebihan yang kelima, di paket pembeliannya kita udah dapat repair kit. Jadi ketika matras ini bocor, itu kita dapat repair kitnya 2. Jadi ketika bocor ya masih bisa kita tambel gitu. Nggak bocor kita harus beli baru gitu. Ketika kita bocor kita bisa kita tambel lagi. Dan itu repair kitnya katanya sih lumayan kuat, packnya sama kayak ketika matras ini baru. Terus kelebihan yang kelima atau ke-6 nih Pak? 6 ya? Oh ya. Terus kelebihan yang ke-6, jadi selain matras ini kita bisa pakai buat camping atau hiking, jadi matras ini bisa juga kita pakai buat berenang nih. Jadi buat teman-teman yang suka main ke curug atau ke kolam renang lah gitu, matras ini tuh kita bisa bawa buat berenang. Gue jamin sih ketika kita berenang, kita tidur di atas matras ini, kita itu ngambang. Kan lo juga sering kan pasti ngeliat tuh di Instagram atau di video-video di TikTok gitu kan, yang orang berenang tiduran di atas matras atau sleeping pad ini gitu. Terus untuk kelebihan yang terakhir dari matras atau sleeping pad Naturhack ini, yaitu di segi packagingnya atau packingnya itu dia nggak terlalu besar. Jadi buat masuk ke dalam packingan lu atau carrier lu itu dia nggak terlalu banyak makan space gitu. Ya itu lebih ringkas ketimbang lu bawa matras yang karet atau matras yang aluminium. Itu kelebihan yang terakhir. Terus sekarang giliran gue sebutin kekurangannya. Untuk kekurangannya yang pertama, mungkin di dalam paket pembeliannya kita nggak include pompa di sini. Walaupun peniupannya nggak begitu banyak, tapi tetap aja ya, namanya kita naik gunung kan, kita pasti habis pernapasan gitu kan, udah napas ngap-ngapan, ketika kita sampai tenda kita harus niup-niup lagi nih matras beginian ya. Tapi ya, itu salah satu kekurangan sih, walaupun menurut gua nggak terlalu fatal ya, masih karena peniupannya nggak begitu banyak. Terus kekurangan yang kedua, ketika kita di atas matras ini kan biasanya kalau orang-orang yang perokok di dalam tenda itu kan suka ngerokok tuh. Nah, kalau matras ini tuh agak rawan ya. Kalau lu pakai matras yang aluminium atau matras yang karet kan, lu ngerokok di dalam tenda pun ketika ada percikan-percikan api gitu, itu aman lah, masih aman gitu. Tapi kalau ini gua agak ditakutkan ketika kena bara rokok sedikit gitu, takut bocor karena bahannya nggak terlalu tebal tapi kuat gitu. Mungkin kuat untuk ditindiin, tapi kalau untuk perapian bara kecil-kecil rokok itu kayaknya sih nggak kuat. Jadi ketika lu pakai matras ini ya, saran gua lu ngerokoknya di luar aja, atau enggak jauhin rokok lu dari matrasnya. Terus kekurangan yang ketiga menurut gue ada di ketika lu mau mendirikan tenda atau ngebentang ini, sebisa mungkin lu raba dulu floor dari tenda lu. Mungkin kalau cuman bebatuan yang nggak tajam, yang nggak rata, akar-akar yang nggak rata, itu mungkin ini matras masih enak untuk digunakan. Tapi kalau ada di alas lu atau di floor lu yang tajam-tajam begitu, ya gue saranin sih lu cek dulu gitu. Takutnya yang tajamnya itu nusuk ke matras ini, menyebabkan matras ini bocor. Tapi kalau misalkan repair kitnya masih ada, ya itu sih masih aman-aman aja. Ketika bocor lu repair, lu tambel tuh, lu baru dah tuh lu cari tuh di sebelah mana yang ada tajam-tajam itu di bagian floor tenda lu. Oke, mungkin itu aja ya pembahasan dari sleeping pad Naturhack ini. Ya menurut gua, buat lo yang masih suka make matras aluminium atau matras karet gitu doang, menurut gua nggak ada salahnya lah lo upgrade gitu ke sleeping pad atau matras angin. Karena pengalaman yang gua rasain itu asli, kualitas tidur gua itu di atas gunung itu
lebih bagus ketimbang sebelum-sebelumnya gitu. Gue menggunakan matras karet itu. Kesimpulannya sih itu aja. Oke, sampai di sini aja review produk gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah yang gue review atau yang gue ucapin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gadak Gidik dan salam lestari.